Nah, untuk rumus logikanya ini kita gunakan ya. Logikanya, kita gunakan if bertingkat. Kita create agar sesuai dengan ketetapan yang ada di ketentuan Undang-Undang PPH. Oke. Nah, di sini ada keterangan PP yang harus dibayar adalah PPh terhutang. Jika PPh terhutang bernilai minus, maka PPh. Oke, ini keterangan selanjutnya ya. Ini sama dengan if ya, sama dengan if jika penghasilan kena pajak itu kurang dari atau sama dengan 50 juta, maka hasilnya adalah 5% dikali dengan 50 juta. Ya. Jika penghasilan kena pajak lebih dari kurang dari atau sama dengan 250 juta, maka hasilnya adalah 5% dikali 50 juta 1, 2, 3, 1, oke. Ditambah 15% dikali PKP dikurangi 50 juta. Gitu ya. Ini kita beri tanda kurung dulu. Ini lapisan kedua ya. Kemudian if PKP itu kurang dari atau sama dengan 500 juta, maka hasilnya 5% dikali 50 juta ini belum selesai ya. 5% dikali 50 juta kemudian ditambah 15% dikali 200 juta ditambah 25% dikali penghasilan kena pajak dikurangi 250 juta. Kan? Ini dikasih tanda kurung lagi yang pengurangannya. Nah, selain itu, selain yang ketentuan batasan ini, hasilnya adalah 5% dikali 50 juta. Bisa di-copy ya. Nih, di-copy dulu. Mana yang terakhir? Ya. Kita copy ini. Oke, 5% kali 50 juta ditambah 12% dikali 200 juta ditambah 25% dikali, nah ini dikali 250 juta ya. Oke, ditambah 30% dikali PKP dikurang 500 juta. Oke, ini kasih tanda kurung dulu. Ya, sudah ya. Oke. Nah, ini adalah jumlah PPh terhutangnya. Jadi ini kita create rumusnya supaya nanti hasilnya bisa otomatis. Misalkan, ini bisa kita buktikan ya, dengan membuat lapisan-lapisan ini.
Ya, misalkan gini ya, 5%, kemudian 15%, kemudian 25%, 30%. Oke. Sekarang ini kan hanya 2 lapis ya, kalau 70 juta, jadi tadi ini hanya 50 juta, dikalikan dengan sama dengan PKP dikurang 50 juta. Ini hanya begini. Ya, maka tadi hasilnya seperti ini ya, sama dengan ini dikali ya. Totalnya ini adalah 5.631.250. Nah, sekarang kita coba ya, kita up penghasilan bruto setahunnya katakanlah kita buat besar 700 juta, 720 juta deh. Oke, nah makanya ini semua angkanya akan berubah ya, mengikuti dengan mengikuti apa nih? Ketetapan tadi ya. Ini biaya jabatannya tetap 6 juta, kemudian iuran pensiun tadi adalah 1% dikali C3 ya. Oke, dia mengikuti ya. Kemudian total pengurang sama, nah ini juga sama. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya 636 juta ini berarti sampai dengan lapisan keempat, sehingga PPh terutangnya sekian. Sekarang kita coba, kita simulasikan bahwa di sini maksimal ya, di sini adalah sama dengan 200 juta. Kemudian di lapisan ketiga juga 250 juta. Di lapisan keempat ini sama dengan PKP dikurangi 500 juta. Nah, seperti itu ya. Kita total. Hasilnya adalah 103, salah nggak nih? Wait. 50 juta, 200 juta. Oh, ini kebanyakan. 200, oh benar kok ya. Wait. Harusnya sama ini. 50 juta, 200 juta, 250 juta ini lapisan terakhirnya 2.500.000, 30 juta, 62 juta 500. Ini adalah 40 juta yang terakhir. Di sini berarti ada yang salah ya. Ini harus kita perbaiki ini. C11. Baik, tadi koreksinya ada di angka 200 juta ya. Tadi baru tertulis 20 juta. Ya, kemudian tadi di rumus awal juga saya ulangi ya. Jadi, jika penghasilan kena pajak kurang dari 50 juta, maka hasilnya adalah 5% dikali penghasilan kena pajak ya. Kemudian jika C11 atau penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan 250 juta, maka dia ada dua lapis, yaitu 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali sisanya. Jika penghasilannya kurang dari atau sama dengan 500 juta, maka ada tiga lapis. 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 200 juta ditambah 25% dikali sisanya. Nah, selain itu, atau jika melebihi 500 juta ya, jadi sisa others-nya ya, nggak perlu kita buat syarat lagi. Jadi selain dengan dari ketentuan tersebut, maka 5% dikali 50 juta, 15% ditambah ya, ditambah dengan 15% dikali dengan 200 juta, kemudian ditambah dengan 25% dikali 250 juta, dan ditambah 30% dikali dengan sisanya. Sisanya itu sisa tadi dikurangi dengan 500 juta. Begitu ya, sehingga hasilnya sama ya, perhitungan manual yang seperti ini dengan perhitungan menggunakan if bertingkat. Oke, selamat mencoba. Semakin lama insya Allah akan semakin terampil.